Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam kajian kitab. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ketiga tentang sabar. Kita akan membahas hadis nomor 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata. Anas di sini adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sejak usia 10 tahun dia sudah diserahkan oleh ibunya, ya, Ummu Sulaim, untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Ya. Jika Allah menghendaki bi 'abdihi, idza aradallahu, jika Allah menghendaki bi 'abdihi terhadap hambanya al khaira, kebaikan. Jadi jika Allah kehendaki kebaikan pada seorang hambanya, ajjalalahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan, ya, balasannya di dunia. Ya, apa maksudnya? Ya, jika Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pada seorang hamba al khaira, kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah dikatakan oleh para ulama apabila dia memiliki banyak dosa, banyak kesalahan, kekhilafan, ya, maka kebaikan, dosa-dosa itu akan dihapuskan. Ya. Atau jika dia bukan ahli maksiat, dia bukanlah seorang pendosa, maka al khaira di sini maknanya adalah dia akan diangkat derajatnya. Ya, ditinggikan derajatnya. Yang tadinya 1, 2 dinaikkan jadi 4 atau 5 dan seterusnya. Dengan apa? Ajjalalahul uqubah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya fid dunya, di dunia. Ya, uqubah di sini maksudnya bukan berarti Allah siksa dia, Allah azab dia, tidak, ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia ujian-ujian yang memberatkan dirinya. Apakah terkait dengan dirinya, dia mengalami sakit, ya, dia mengalami berbagai derita, atau terkait dengan keluarganya, ada di antara orang-orang dekatnya yang meninggal dunia, yang sakit, yang menderita, atau terkait dengan hartanya, ada hartanya yang hilang, yang tercuri, yang musnah, terbakar, dan seterusnya, atau apa saja berbagai macam bentuk musibah yang akan memberatkan dirinya. Itu yang dimaksud dengan ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah segerakan, ya, berbagai macam bentuk musibah yang akan menimpanya di dunia. Kemudian kebalikannya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, jika Allah menghendaki keburukan bagi sang hamba. Ya, keburukan. Apa yang dimaksud keburukan di sini? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, biarkan dia dalam kemaksiatannya, kedurhakaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepadanya. Amsaka anhu bidzambihi, ya, amsaka anhu, maka Allah akan cegah darinya. Apa ini maksud cegah? Allah cegah, Allah tidak turunkan, ya, azab, atau tidak turunkan hukuman, atau tidak turunkan musibah, tidak berikan, tidak timpa dia musibah, kehidupannya lancar, baik, hartanya tidak ada yang mencuri, keluarganya aman, nyaman, tentram. Padahal bidzambihi, ya, Allah tidak turunkan musibah karena dosanya. Karena dosanya. Ya, bidzambi dikatakan di sini bi mana fi as-sababiyah, sebab dosanya. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai kemudian dia penuhi itu, ya, ya, dalam tanda kutip, ya, jatah dosanya, ya. Dia lakukan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, kemunkaran demi kemunkaran, ya, hingga hari kiamat dibawa itu semua dosa-dosanya hingga hari kiamat, tidak dirontokkan di dunia, tidak disucikan di dunia, karena
dia tidak Allah Subhanahu wa taala berikan musibah yang memberatkan dirinya dan seterusnya. Tentu saja dibawa hingga hari kiamat. Kenapa? Agar Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat berat dan sangat pedih. Ya, ini yang kemudian lebih dikenal dengan istilah istidraj, ya, istidraj, diulur. Seseorang berada dalam maksiat, kemunkaran, namun ya tidak seperti mungkin perkiraan orang kalau banyak maksiat, banyak kemungkaran, hidupnya bakal susah, dia bakal dihukum oleh Allah. Tidak, ternyata ada sebagian orang yang Allah berikan istidraj. Sudahlah dia ahli kemunkaran, kemaksiatan, tapi hidupnya di dunia tenang-tenang saja, baik-baik saja secara umum, secara zahir. Nah, itu sebenarnya kalau bahasa Rasulullah, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra. Justru Allah kehendaki keburukan pada orang itu. Jadi mungkin hadis ini memang agak berbeda dengan cara pandang manusia. Ya, kalau kita melihatnya, kok orang soleh, orang rajin ibadah, kok banyak musibah, emangnya Allah nggak sayang sama dia? Ya, justru kalau kita baca hadis ini, justru Allah sayang sama dia. Allah kasih musibah, padahal dia orang yang soleh, orang yang bertakwa. Kalaulah ada dosanya, dengan musibah itu Allah gugurkan dosanya. Kalaupun tidak ada dosanya, dengan musibah itu Allah angkat derajatnya, dan akan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Sebaliknya, orang-orang yang ahli maksiat, kemunkaran dan lain sebagainya, ya, sebagian orang bertanya-tanya, itu orang kenapa rajin mabok, menyakiti orang, tapi hidupnya penuh dengan kelapangan materi. Memangnya Allah nggak tahu? Kenapa Allah tidak turunkan? Tidak. Ya, kalau berdasarkan hadis ini, justru Allah menghendaki keburukan pada orang tersebut dengan tidak menurunkannya musibah kepadanya, agar dia, ya, kalau bahasa istidraj itu, agar dia puas, agar dia melaksanakan semaunya apa yang dia mau. Untuk apa? Untuk nanti akhirnya di hari kiamat Allah akan tuntaskan balasannya, Allah akan menurunkan azabnya, ya, kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia bawa tidak tersucikan oleh musibah, oleh kesulitan yang dialami oleh hidupnya. Beda dengan orang yang tadi, ya, dosa-dosa dan kemaksiatannya tersucikan oleh musibah yang dialami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan berkaitan dengan besarnya bala. Bala artinya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ketetapan ujian musibah dari Allah, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukht, ya, tapi siapa yang murka, tidak ridho atas musibah yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, wa qala haditsun hasanun, dan dia berkata ini adalah hadis yang hasan. Jadi sahabat azim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kita salah satu perspektif kesabaran. Bagaimana kita berinteraksi dengan musibah, dengan kesulitan, dengan bala, dengan berbagai macam ragam ujian dalam kehidupan. Salah satu, ya, mindset yang harus kita bangun bahwa, ya, ujian, bala, musibah itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk bagaimana Allah menyayangi kita dari cara yang barangkali tidak kita duga. Ya, yang secara sepintas, dan ini fitrah manusia, tentu tidak suka musibah. Tapi siapa nyana di balik itu sebenarnya Allah menghendaki kebaikan. Karena itu sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, satu hal yang penting, ya, kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya, karena ini memang pandangan yang bisa jadi tidak umum, ya. Kita cenderung mengikuti perasaan kita. Kalau yang namanya musibah berarti semuanya mutlak keburukan. Kalau yang namanya kebaikan berarti mutlak kebaikan, padahal tidak. Kita harus memandangnya dengan perspektif keimanan. Karena itu ada beberapa pelajaran penting dalam hadis ini. Pertama, ya, secara tersirat hadis ini mengingatkan kita untuk terus menjaga iman dan takwa. Karena kalau iman dan takwa itu kita jaga, kita rawat, kita suburkan, maka insya Allah, ya, apapun yang akan dia alami,
ya, dia akan menjadi kebaikan. Ya, ini sini salah nih, bukan kenangan ya, kebaikan. Kebaikan yang terdekat. Ya, maksudnya dia akan menjadi kebaikan. Ya. Dia akan menjadi kebaikan. Kalaulah dia mendapatkan kenikmatan, maka itu nikmat yang Allah segerakan. Kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan, maka sebagaimana Allah katakan tadi, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, diampuni, dihapus dosa-dosanya atau diangkat derajatnya. Ya. Nah, hal yang dapat membuat kita memiliki harapan itu apa? Iman dan takwa. Ya, iman dan takwa. Ya, jadi kalau kita beriman dan bertakwa, musibah itu kalaupun dia datang, meskipun tidak ada seorang pun yang menginginkannya, akan bermakna kebaikan. Tapi kalau seandainya ya seseorang tidak menjaga iman dan takwanya, ya, dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, lalu datang musibah, bencana, ya, maka itu bisa jadi ya, menjadi bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jaga iman kita jaga takwa kita. Lalu misalnya kalaupun datang musibah, kita akan dapat melihatnya tetap dalam perspektif dan sudut pandang yang positif. Kemudian poin dari hadis ini juga adalah jangan terbuai oleh segala kenikmatan. Ya. Akan adanya masa perhitungan. Hati-hati dari istidraj. Ya, jadi banyak orang yang dengan nikmat ini nikmat itu seakan-akan dia disayang Allah. Ya, ya, tetap seseorang harus penuh perhitungan. Demikian banyak nikmat, sholat aja saya sering tinggalkan, Al-Quran jarang saya sentuh, zikrullah sering saya tinggalkan. Ini kenapa nikmat ini seperti ini banyaknya? Nah, ketika itu penting dia hati-hati. Jangan-jangan ini istidraj. Nah, ketika dia sadar seperti itu, maka iringi kenikmatan tadi dengan rasa syukur, dengan ibadah, dengan ketaatan, menjauhi maksiat. Agar dia tidak menjadi istidraj, tapi menjadi kenikmatan hakiki yang Allah segerakan sebelum Allah berikan kenikmatan yang sesungguhnya di hari kiamat nanti. Kemudian sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran dari hadis ini juga adalah pentingnya kita husnudzon dan ridho kepada Allah ya saat menghadapi musibah dan ujian. Jadi saat kita menghadapi ujian, yang paling penting adalah kita tetap husnudzon kepada Allah. Ya, kita tetap bahwa Allah meskipun demikian, meskipun segala takdir tetap Allah yang menentukan. Ya, kita tetap husnudzon kepada Allah. Karena apa? Karena jangankan kebaikan, di balik keburukan pun terdapat kebaikan kalau seandainya kita pandai-pandai menggunakan dan memanfaatkannya. Kita pun juga mestinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keputusan dan ketetapannya, sebab la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan. Kenapa Allah begini begitu? Allah tidak ditanya. Yang ditanya itu kita. Maka dikatakan tadi dalam hadis, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Yang ridha dia dapat ridha Allah, yang murka dia dapat murka Allah. Ya, maka jangan sampai kita sudah mendapatkan musibah di dunia, dapat lagi tambahan musibah karena kemurkaan Allah. Tapi justru yang kita inginkan adalah bagaimana di balik musibah itu justru menjadi sebab turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho, insya Allah segalanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian hadis ini tentu saja ya, secara tersirat memberikan satu bekal kehidupan yang penting. Ya, kalau tadi betapa seandainya musibah itu kita hadapi dengan positif justru akan menghasilkan nilai positif, maka ada satu perangkat yang sangat kita butuhkan untuk itu, yaitu bersabar. Bersabar saat menghadapi musibah. Ya, bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk mencari solusi. Seiring itu kita tetap ya sabar, tenang, kuat, ya tetap komitmen, konsisten. Ya, jadi jangan sampai sabar diartikan diam, pasif, tidak berbuat apa-apa, tidak. Sabar, kita cari solusi, kita cari segala kemudahan, sementara kita tetap menjaga komitmen kita, komitmen iman kita, komitmen ketakwaan kita. Itulah hakikat sabar, dan ketika seseorang sudah menghadirkan kesabaran, itu menjadi ladang pahala tersendiri bagi seorang muslim. Maka sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita pahami segala peristiwa dengan baik, insya Allah ya, yang ada dan tersisa hanyalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.